Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita lanjut kembali pembahasan soal KSM IPA MI tahun 2023 untuk jenjang provinsi ya. Di soal sebelumnya kita sudah selesai sampai di soal nomor 10, maka kita akan lanjutkan di soal yang ke-11. Kita lihat dulu soalnya, perhatikan Quran Surah Nuh ayat 16 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alal qamara fihinna nuran wa ja'alal syamsa siraja. Ya, jadi ayat tersebut berkaitan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan benda-benda langit yang bermanfaat bagi kehidupan, termasuk sumber cahaya. Berikut ini yang bukan merupakan sumber cahaya adalah titik-titik. Jadi kita akan mencari mana yang bukan sumber cahaya. Yang pertama adalah bulan. Bulan itu bukan sumber cahaya. Kenapa? Karena bulan itu hanya memantulkan cahaya dari matahari. Maka nomor A udah pasti jawaban yang akan kita pilih ya. Untuk opsi lainnya, bintang itu merupakan sumber cahaya, betul. Matahari juga merupakan sumber cahaya. Lilin juga merupakan sumber cahaya ya. Artinya apa? Sumber cahaya itu adalah benda yang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Jadi dia bukan memantulkan tetapi memancarkan cahayanya sendiri atau bisa menghasilkan cahaya secara mandiri atau sendiri. Sedangkan bulan di sini, bulan itu bukan menghasilkan cahaya tetapi dia memantulkan cahaya matahari sehingga kita lihat seolah-olah bulan itu bersinar. Kita lanjut soal nomor 12. Perhatikan dua buah cermin datar yang sisinya berhimpitan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Oke, gambarnya ada di halaman selanjutnya. Ini dia gambarnya. Ada cermin datar pertama dan cermin datar kedua. Jika seberkas sinar datang pada cermin datang pertama dengan sudut datang 30 derajat, maka sinar akan meninggalkan cermin datar kedua membentuk sudut pantul titik-titik derajat. Apa yang akan kita pakai di sini konsepnya? Kita akan menggunakan konsep yang namanya pemantulan atau refleksi. Hal ini berkaitan dengan hukum Snellius ya. Jadi kaitannya dengan hukum Snellius. Kita tulis dulu di sini hukum Snellius. Apa hukum Snellius itu? Jadi hukum Snellius tentang pemantulan, salah satu hukumnya adalah misalkan kita memiliki cermin datar atau bidang pantul ya, seperti ini. Biasanya kita gunakan cermin datar karena bentuknya rata. Kemudian di sini kita gambar garis normal. Maka menurut hukum Snellius, kalau ada sinar datang ke sini, sinar datang, kemudian dia dengan garis normal membentuk sudut yang kita beri nama sebagai sudut datang atau I. Kemudian sinar ini akan memantul ke sana, akan terjadi peristiwa pemantulan. Dan pemantulan ini, sinar pantulnya akan membentuk sudut dengan garis normal juga yang diberi nama R. Menurut hukum Snellius, besarnya sudut datang ini sama dengan sudut pantul atau I-nya sama dengan R ya, seperti ini. Berarti kita tinggal menggunakan konsep ini ke soal yang ada di nomor 12 ini. Sekarang kita lihat untuk soal nomor 12 ini ya. Di sini ada sinar datang yang pertama. Sudut datangnya 30 derajat. Maka otomatis sudut yang akan dipantulkan di sini juga harus sama, yaitu 30 derajat. Nah, sekarang kita lihat kalau di sini sudutnya 30 derajat, maka di sini sudutnya berapa ini? Sudut datang yang kedua ya. Jadi sudut datang yang kedua atau kita sebut sebagai I yang kedua itu adanya di sini. Kita harus tahu supaya kita bisa hitung juga sudut pantul yang kedua. Bagaimana cara mencari I-nya? Maka kita harus tahu sifat dari segitiga ya. Kita gunakan sifat segitiga seperti ini. Kalau kita memiliki suatu segitiga, maka jumlah sudut-sudutnya itu harus sama dengan 180 derajat. Jadi kita perpanjang bentuk ini ya, kita perpanjang kayak gini, maka dia akan bertemu. Dan karena ini tegak lurus, ini juga pasti harus tegak lurus ya. Tegak lurus itu artinya sudutnya 90 derajat. Berarti kita lihat segitiga yang bagian ini ya, yang kita kasih highlight di sini, kita punya segitiga siku-siku. Sudutnya yang pertama kita bawa keluar nih, sudut segitiga siku-sikunya. Kita punya segitiga siku-siku, ini 90 derajat yang atas, kemudian kita buat seperti ini. Yang di sini itu 30 derajat, yang di sini itu 90 derajat. Maka pertanyaannya yang ini berapa? Tadi konsep yang kita pakai adalah jumlah sudut segitiga itu harus 180 sama dengan 180 derajat. Berarti kita punya 30 derajat ditambah dengan 90 derajat ditambah misalkan ini X ya, kita beri nama dia X dulu. Ditambah X sama dengan 180 derajat. Berarti X-nya berapa? X-nya berarti 180 derajat dikurangi dengan 30 derajat dikurangi dengan 90 derajat. Maka kita akan dapatkan X-nya 60 derajat ya. Berarti sudut datang yang kedua di sini nilainya pasti 60 derajat.
Kemudian kita pakai lagi bahwa sudut datang harus sama dengan sudut pantul. Berarti kalau di sini 60 derajat, yang di sini juga harus 60 derajat. Berarti jawabannya sudut pantul atau sinar akan meninggalkan cermin datar yang kedua dengan bentuk sudut pantul sebesar berapa? Jawabannya adalah 60 ya. Derajatnya sudah dituliskan di sini. Kita lanjut soal nomor 13 ya. Di sini diberikan suatu gambar, yaitu ada satu gelas kaca yang di dalamnya berisi air ya, dan soalnya berbahasa Arab ya. Jadi kita translate di situ. Kalau kita translate dalam bahasa Arab adalah seperti ini. Jika kompor ini bahasa Arab, kita translate ke bahasa Indonesia ya. Jika kompor ini terus dinyalakan, apinya diperbesar, maka air mendidih. Jadi kita tulis kata kuncinya ya. Jadi air mendidih. Kemudian setelah air mendidih, kompornya tetap terus dinyalakan. Maka yang terjadi itu apa? Jadi kalau air mendidih, kompor tetap menyala. Apa yang terjadi? Artinya apa? Kalau kompor tetap menyala, artinya tetap diberi kalor. Jadi airnya tetap diberi panas. Maka peristiwa yang terjadi adalah yang A adalah suhu air konstan. Jadi yang A itu suhu konstan. Kemudian yang B kita tuliskan dulu artinya masing-masing ya. Yang B itu suhunya naik. Suhu airnya akan naik. Kemudian yang C ini artinya adalah air tidak lagi menerima panas. Air tidak menerima panas. Kemudian untuk jawaban yang terakhir yang D, artinya adalah api tidak menambah panas. Jadi apinya tidak memberikan panas ya gitu. Tidak menambah kalor atau menambah panas pada air, maksudnya seperti itu ya. Nah, mana yang betul? Oke, kita akan lihat atau kita akan analisis seperti ini. Soal yang berkaitan dengan prinsip ini adalah tentang kalor ya. Kalau kita memiliki kalor dan kita berikan kepada suatu zat atau suatu benda, maka kalor ini akan dipakai untuk dua hal. Yang pertama adalah menaikkan suhu, yang kedua adalah mengubah wujud. Konsepnya adalah pada saat kalor itu dipakai untuk menaikkan suhu, maka wujudnya tetap, dan sebaliknya kalau kalor itu dipakai untuk mengubah wujud, maka suhunya tetap ya. Di sini airnya sudah mendidih. Mendidih itu artinya suhunya sudah misalkan dalam keadaan 1 atmosfer ya. Di sini kondisinya dalam keadaan 1 atmosfer, ada keterangannya di sini. Kemudian kalau airnya sudah dalam kondisi mendidih, maka kalau kita beri panas dia akan segera menguap. Apa artinya menguap itu? Menguap itu berarti berubah wujud dari cair menjadi gas. Berarti kalor itu akan dipakai untuk mengubah wujud. Nah, kalau kalornya dipakai untuk mengubah wujud, maka suhunya harus tetap. Berarti yang betul adalah suhu air itu akan konstan atau tetap, yaitu jawabannya yang A ya. Alasannya karena kalornya dipakai untuk menguap atau mengubah wujud dari kondisi cair atau fase cair menjadi gas. Seperti itu untuk soal nomor 13. Kita lanjutkan soal nomor 14 ya. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Di sini kita punya baterai 9 volt, kemudian ada lampu 1, lampu 2, dan ada voltmeter. Nilai beda potensial pada lampu 1 yang terbaca voltmeter adalah titik-titik volt. Oke, jadi cara mengerjakannya adalah kita analisis pakai rangkaian listrik. Misalkan kita buat sederhana seperti ini, ada baterai ya. Kutub positifnya yang panjang, kutub negatifnya yang pendek. Kemudian di sini ada lampu. Lampu itu punya hambatan. Hambatannya kita bisa gambar seperti ini, namanya resistor. Kita punya hambatan seperti ini dan hambatannya adalah berapa hambatannya? Itu 10 ohm. Di sini juga 10 ohm. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencari hambatan penggantinya terlebih dahulu. Jadi apa yang harus kita tahu? Bahwa rangkaian lampu ini adalah dirangkai seri. Nah, kalau dirangkai seri berarti R totalnya tinggal kita jumlah. Hambatan penggantinya atau ini kita tulis R ya. R itu di situ lampu. R totalnya kita jumlah yaitu 10 ditambah dengan 10. Maka R totalnya sama dengan 20 ohm. Sedangkan kita tahu voltage-nya atau tegangannya adalah 9 volt. Berarti kita bisa menghitung arus menggunakan hukum ohm. V sama dengan I kali R ya. Dalam belajar listrik kita sudah harus tahu tentang hukum ini, yang kita sebut sebagai hukum ohm. V sama dengan I dikalikan R. Berarti kita bisa menghitung arusnya ya. Masukkan V-nya. V-nya adalah 9, arusnya kita mau cari I, R-nya adalah 20. Sehingga I-nya sama dengan 9 dibagi 20, itu sama dengan I. Atau 9 bagi 20 itu sama dengan
0,45 ampere. Maka arusnya adalah 0,45 ampere. Sehingga kita bisa menghitung tegangan pada lampu yang pertama. Kenapa? Karena rangkaiannya seri. Kalau rangkaiannya seri berarti arusnya sama nih. Berarti kalau di sini 0,45 ampere, dia baru keluar dari baterai, ya kita perbaiki dulu. 0,45 ampere. Maka yang lewat lampu pertama akan sama nilainya, yaitu 0,45 ampere. Yang lewat lampu kedua juga akan sama, 0,45 ampere juga ya. Ini akibat dari apa? Akibat dari rangkaian seri. Kalau rangkaian seri itu arusnya sama. Nah, sekarang kita sudah memiliki arus pada masing-masing lampu. Yang diminta adalah tegangan pada lampu yang sebelah kiri di sini. Kita balik lagi, kita pakai hukum VIR lagi, pakai hukum Ohm. V sama dengan I kali R. I-nya sekarang kita pakai 0,45, tetapi R-nya yang kita pakai hanya satu aja, yaitu yang 10 ohm. Berarti V-nya sama dengan 4,5 volt ya. Berarti yang diisikan di sini adalah angka 4,5. Itu cara yang pertama. Ada cara kedua yang lebih mudah, yaitu dengan cara menggunakan sifat rangkaian seri juga. Jadi rangkaian seri itu sifatnya adalah pembagi tegangan. Jadi seri itu sifatnya pembagi tegangan. Nah, karena di sini lampunya sama persis, yaitu sama-sama 10 ohm ya, maka tegangannya juga dibagi dengan cara yang sama. Kalau di sini kita punya 9 volt, maka tinggal kita bagi dua. Maka di sini pasti 4,5 volt, yang di sini juga 4,5 volt ya. Jadi kita harus tahu sifat rangkaian seri ini, pembagi tegangan. Nah, ini akan mudah kalau hambatannya sama. Maka kalau hambatannya beda, supaya lebih aman, kita menggunakan cara yang pertama tadi. Agak panjang tetapi lebih pasti ya, seperti itu. Kita lanjut soal nomor 15. Perhatikan susunan gambar baterai berikut. Oke, gambarnya terpotong ya, ada 3 buah baterai. Kita lihat dulu soalnya. Pada saat disusun seri, nilai total 3 buah baterai analog yang terbaca oleh voltmeter adalah 27 volt. Nilai total yang terbaca oleh voltmeter jika ketiga baterai disusun paralel adalah titik-titik volt. Oke, jadi ini terkait dengan baterai. Jadi kalau misalkan kita punya baterai, kita gambar baterainya sesuai dengan gambar ya. Ada 3 buah baterai di soal seperti ini. Ternyata kalau diukur, ternyata totalnya ini adalah 27 volt. Dan baterainya adalah baterai yang sama. Ada berapa baterainya? Ada 3. Baterai pertama, baterai kedua, baterai ketiga. Nah, sekarang bagaimana sifat dari baterai itu kalau disusun seri? Kalau disusun seri, maka V total itu adalah jumlahnya dari masing-masing. V1 ditambah V2, kalau ada 3 berarti ditambah V3 ya. V-nya sama karena baterainya sama. Ini V, ini juga V. V totalnya adalah 27 sama dengan V ditambah V ditambah V. Berarti 27 sama dengan, ada berapa V-nya? Ada 3, berarti 3V. Berarti 27 dibagi 3 sama dengan V atau 9 volt sama dengan V. Apa artinya? Artinya masing-masing baterai itu tegangannya ini 9 volt. Yang di sini juga 9 volt. Dan yang di sini juga 9 volt ya, seperti itu. Kemudian baterai yang mula-mula disusun seri ini sekarang kita rangkai dengan susunan paralel. Susunan paralel itu berarti seperti ini. Nah, ini kita punya 3 buah baterai juga tetapi disusun paralel. Berapa masing-masing baterainya? Yang ini 9 volt, yang ini 9 volt, yang ini 9 volt. Maka kalau kita hitung atau kalau kita ukur pakai voltmeter di sini, simbol voltmeter kalau dalam diagram itu huruf V seperti ini. Berapakah nilai voltmeternya? Maka kita masuk ke rangkaian paralel. Kalau kita memiliki suatu baterai dan dirangkai paralel, ingat sifat paralel itu adalah tegangannya sama. Maka kalau baterainya di sini ada 3, 9 volt, 9 volt, 9 volt, berapa totalnya? Ya karena tegangannya sama, maka total yang terukur di sini juga sama, yaitu tetap 9 volt ya. Jadi diingat kalau seri itu kita jumlah, kalau paralel selama tegangannya sama 9 volt, 9 volt, 9 volt, maka tegangan totalnya juga akan sama, yaitu 9 volt juga ya. Voltnya sudah ditulis, maka jawabannya kita isikan 9 saja di situ. Oke, jadi seperti itu. Pada video kali ini kita bahas dulu sampai nomor 15. Nanti kita akan lanjutkan soal selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.